Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mengupdate portofolioku di Bitcoin dan nanti kalau sempat aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk karena setiap hari ada banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Nah, tapi sebelum mulai kita menjawab pertanyaan, aku bakal tunjukin dulu saat ini portofolioku wallet value-nya di angka 567.520.776. Tapi ini bakal berubah setiap saat ya, men. Ini angkanya udah berubah lagi. Nah, kalau misal kamu lihat dari videoku sebelum ini angkanya udah mengalami kenaikan lagi. Dimana kalau misal kamu lihat di satu video sebelum ini, dimana aku shoot ini sekitar beberapa hari yang lalu, angkanya di portofolioku, angkanya masih sekitar 499 juta atau 500 juta. Sekarang udah di angka 567 juta. Tapi ini tadi aku ada top up lagi sebanyak 20 juta ya, men. Nah, kalau di top up 20 juta kan harusnya menjadi 520 juta. Tapi sekarang portoku malah 567 juta. Karena kenapa? Karena Bitcoin lagi-lagi mengalami kenaikan. Nih kamu bisa lihat kalau kita tarik grafik satu minggu lalu, nah portofolioku udah ningkatnya lumayan jauh dari 450 juta nih aku top up sedikit-sedikit dan sekarang udah menjadi 567 juta ya, men. Nah, jadi kalau misalnya di video sebelumnya ini aku bilang profitku udah 2 digit, pada saat video ini dibuat, di posisiku sekarang, aku udah untung lebih dari 100 juta. Atau profitku udah di angka 3 digit ya, men. Nah, tapi apakah aku akan take profit? Sepertinya aku bakal take profit nanti aja sekitar 1 tahun atau 2 tahun ke depan saat Bitcoin mengalami kenaikan harga yang signifikan. Jadi selama belum halving, mungkin aku akan terus nambah posisiku ya, men. Seiring dengan bertambahnya nilai Bitcoin, nggak apa-apa, aku akan beli terus. Walaupun harganya aku beli di harga yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, aku average up ya, men. Tapi nggak apa-apa, aku bakal nambah posisiku terus. Karena di sebelumnya aku udah pernah coba timing the market, aku kira market bakal turun, kemudian aku jual, taunya Bitcoin mengalami kenaikan. Maka dari itu, pada akhirnya market itu beneran nggak bisa ditebak, kita nggak bakal bisa timing the market. Jadi kalau menurut aku, langkah yang paling tepat adalah kamu beli, terus ya udah kamu diemin aja, kamu tunggu 1 tahun, abis beli kamu tidur aja, atau misalnya abis beli kamu delete aplikasinya, kamu tunggu selama 1 tahun ya, men. Nanti pasti Bitcoinnya udah mengalami peningkatan. Nah, buat teman-teman yang masih pengen tahu kapan Bitcoin itu akan halving, kamu bisa langsung ketik aja Bitcoin halving countdown. Nih, kamu bisa lihat Bitcoin halving countdown itu 55 hari 21 jam. Atau kalau misalnya kita lihat ini estimatednya itu di tanggal sekitar 25 April. Bayangin ini kita belum sampai di halving aja kenaikannya udah seperti ini. Apalagi nanti kalau halving. Karena biasa seperti yang kita ketahui dari beberapa halving sebelumnya, setiap 4 tahun kan Bitcoin halving. Dari periode-periode sebelumnya itu datanya menunjukkan setelah halving itu kenaikan harganya bisa signifikan. Itulah yang menyebabkan makanya kenapa selama Bitcoin ini belum halving, ya aku akan tambah muatanku terus. Setiap aku ada penghasilan, aku masukkan ke Bitcoin. Setiap kali ada uang, aku langsung cicil beli lagi Bitcoin. Tapi tentunya ini juga dengan risk management yang bisa aku kontrol, teman. Seperti yang aku udah jelasin, aku nggak akan all in di Bitcoin, aku nggak akan masukin semua aset yang aku miliki di Bitcoin. Jadi semua uang yang aku masukkan di Bitcoin ini adalah uang yang siap hilang aja, dan ini aku belum masukin semua dari portofolioku ya, teman. Kalau misalnya aku masukin semua portofolioku, nanti aku akhirnya malah tidur yang nggak nyenyak, malah nggak tenang, terus ujung-ujungnya malah nggak produktif. Makanya aku hanya masukin uang yang siap hilang. Mungkin aku akan membeli terus dan nambah terus posisiku, tapi aku udah limit berapa banyak uang yang aku akan masukin ya, men. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu aku punya koin apa aja, sebenarnya aku juga punya beberapa koin lain, tapi koin lain aku belinya cuma buat iseng-iseng aja ya, men. Walaupun iseng-iseng dibeli, tapi malah untungnya lebih gede daripada Bitcoin. Ini kamu bisa lihat aku punya Bitcoin sekitar 0,50. Kalau di video sebelumnya kan 0,48. Tadi aku udah beli lagi Bitcoin sekitar 0,02, jadi sekarang posisiku di 0,5 Bitcoin. 0,5 Bitcoin itu nilainya sekitar 500 jutaan ya. Jadi kalau nanti Bitcoin katakan ke 2 miliar, ya aku punya 1 miliar. Kalau Bitcoin jadi 3 miliar, ya aku punya 1,5 miliar. Karena aku memiliki 0,5 Bitcoin. Kemudian di sini aku punya pintu token 10.000. Seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya, ini aku cuman buat masukin earn, buat unlock level earn yang lebih tinggi, makanya aku beli pintu token. Dan aku beli sebanyak 10.000 itu sekitar kalau nggak salah waktu itu 70-an juta, tapi sekarang harganya malah turun ya, teman, udah menjadi 65 juta. Artinya di pintu token aku malah udah rugi belasan juta. Dan di sini kalau misal kamu lihat kenapa ada 76, ini 76 karena dia di staking, jadi setiap hari ada returnnya, teman. Nih kamu bisa lihat setiap hari aku mendapatkan 2,6 pintu token. Jadi seperti itu ya, teman. Kemudian di sini ada koin-koin yang aku iseng beli, yaitu Shiba Inu, Bong,
PP. Sebenarnya koin ini bukan koin yang investasi ya, teman. Aku cuman iseng beli aja. Tapi yang lucunya di sini, malah koin-koin ini membuahkan hasil yang lebih tinggi. Ketiga koin ini aku beli dengan nominal 100.000, itu sekitar beberapa minggu yang lalu. Sekarang Shiba Inu udah naik 45%, Bongnya udah naik 96%, kemudian PP udah naik 121%. Jadi bayangin kalau misalnya waktu itu aku beli PP 400 juta, portofolioku udah menjadi 1 miliar ya teman. Tapi apakah aku berani untuk beli sebanyak itu di koin-koin micin seperti ini? Jawabannya adalah enggak. Pada nyatanya semua koinku kebanyakan aku beli di Bitcoin. Kalau misalnya aku bakal taruh posisi besar pun, paling enggak nomor 2 aku berani taruhnya hanya di Ethereum ya teman. Kalau misalnya untuk koin-koin micin seperti ini, biasanya aku nggak akan taruh banyak. Kalau misalnya aku beli pun mentok-mentok paling cuman beberapa juta ataupun beberapa puluh juta. Aku nggak berani meresikokan uang sampai ratusan juta, apalagi miliaran masukin ke koin-koin seperti ini. Tapi koin yang aku punya conviction tinggi, seperti contohnya Bitcoin dan Ethereum, nah itu aku masih lebih berani untuk masukin angka ratusan juta ya men. Tentunya profil resiko setiap orang beda, jadi kamu sesuaikan aja dengan diri kamu sendiri. Nah kemudian di sini aku juga bakal update di pintu earnku, di mana Bitcoin yang udah aku terima sejauh ini itu sebanyak 0,00101873, yaitu kalau dirupiahin itu sekitar 1.018.840. Dan di sini setiap jamnya aku masih tetap mendapatkan 0,0000139 Bitcoin. Jadi ini emang strategiku aja men, dimana aku meresikokan sebagian PTU atau pintu token supaya aku bisa earn lebih banyak Bitcoin. Tapi tentunya seperti yang kamu lihat tadi, aku udah lebih banyak ruginya. Di pintu token aku udah rugi belasan juta, tapi di sini earn-nya aku baru dapat 1 juta. Tapi nggak apa-apa, aku bakal diemin terus aja karena Bitcoin kan harganya mengalami kenaikan terus-menerus sampai ke depan nanti. Dan pintu token itu adalah emang token yang udah aku emang uangnya siap hilang punya ya. Jadi nggak apa-apa ya teman. Nah di Bitcoin harga sekarang yaitu sekitar hampir 1 miliar, itu Bitcoin sebenarnya udah mengalami kenaikan market cap. Kalau misalnya kita lihat di aset market cap di sini, nih kamu bisa lihat ya, kalau misalnya Bitcoin itu sekarang di angkanya 1,222 triliun dolar. Dimana ini udah mau mengalahkan Meta atau Facebook di angka 1,233 triliun dolar. Dan bentar lagi silver juga bakal kebalap ya teman. Kalau menurut aku pribadi, ini dalam beberapa minggu ke depan atau dalam beberapa bulan, ini udah pasti kebalap. Tapi kalau misalnya ke Google mungkin agak sedikit lebih jauh ya teman. Dan di sini kamu bisa lihat aset market cap yang paling besar itu saat ini adalah gold, di mana angkanya itu sampai 13 triliun dolar ya men. Nah Bitcoin ini kan bisa dibilang sebagai gold digital atau gold 2.0. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat Bitcoin bahkan market cap-nya udah menyamai gold, yaitu udah 13, sekian triliun, artinya Bitcoin perlu mengalami kenaikan sebanyak 10 kali lipat lagi. Kalau misalnya 10 kali lipat Bitcoin naik, otomatis kamu yang berinvestasi di Bitcoin itu bisa mengalami pertumbuhan portofolio yang gila-gilaan, bisa sampai angkanya 10 kali lipat. Nah di sini kalau misalnya di walletku aku taruh 570 juta, katakan tadi Bitcoinnya cuma 500-an juta. Kalau misalnya itu 10 kali, itu udah menjadi 5 miliar, dimana angka itu udah menjadi sangat besar ya teman, bahkan udah outperform semua portofolio investasiku di tempat lain. Dan bahkan kalau misalnya udah punya uang segitu, menurut aku pribadi bahkan udah bisa pensiun dengan cukup nyaman ya teman. Tapi kalau misalnya Bitcoin katakan nggak nyampe gold, katakan sampai setengahnya aja. Setengahnya yaitu Bitcoin bisa tumbuh sampai 5 kali lipat. Itu pun udah lumayan besar ya teman. Jadi seperti itu ya. Kalau menurut aku pribadi, suatu saat Bitcoin ada kemungkinan untuk bisa posisinya jadi jauh lebih tinggi dari posisi saat ini lagi. Saat ini aja udah mantep banget ya. Bitcoin udah menempati nomor 10 aset terbesar di dunia, top aset market cap. Oke, sebagai penutup, aku bakal jawab satu pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari Kak Syahrir Ramadhani 6601. Kak, cara ambil saldo bunga di lock earn gimana? Nah, kalau misalnya kita udah masukin ke earn ini, kan kita untuk masukin kita perlu pencet Bitcoin, kemudian kita top up. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen jual, ini kamu nggak bisa langsung jual di sini. Katakan di sini kan di earnku aku punya 0,50 sekian. Kalau misalnya aku pengen jual saat ini, nih pas aku pencet Bitcoin, sell, kemudian nggak bisa ya teman, karena aku nggak punya Bitcoin sama sekali. Kenapa Bitcoin yang nggak ada? Jawabannya adalah kalau misal kamu pengen menjual, kamu harus ke bagian earn di sini, kemudian kamu harus pencet Bitcoin, kemudian kamu withdraw terlebih dahulu. Nah, kalau misal kamu udah withdraw, katakan kamu withdraw 25%. Nah, kemudian kamu udah pencet continue, itu baru dari pintu earn kamu tarik keluar, dan dari luar situ baru kamu bisa melakukan penjualan. Jadi kalau misal kamu pengen jual, kamu harus tarik keluar dulu dari pintu earn-nya. Dan kenapa kamu diemin di pintu earn? Sebenarnya pintu earn ini adalah sarana supaya kamu bisa mendapatkan passive income seperti yang tadi aku udah jelasin. Dan kalau misalnya di sini pertanyaannya adalah gimana cara ambil saldo bunga di lock earn-nya, jawabannya adalah kamu nggak perlu ambil, karena bunga
jumlah yang kamu dapat ini secara otomatis akan ditambahkan ke flexi earn balance kamu. Contoh kalau misalnya flexi earn balance-ku 0,5000000. Nah, kemudian aku dapat 0,0000139 Bitcoin. Nah, nanti di jam berikutnya, nanti secara otomatis dia bakal langsung dijumlahin ke sini sehingga flexi earn balance-ku menjadi 0,500000139 Bitcoin. Maka dari itu sebenarnya ini nggak usah kamu tarik, kamu diemin aja, dia bakal otomatis bertambah di angka yang di atas itu. Jadi seperti itu ya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku bakal coba jawab di video berikutnya supaya video ini nggak kepanjangan. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!